Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk minggu pertama dan kedua bulan September 2024. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan kedua bulan September ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, di bulan September ini kita akan masuk untuk membahas kitab Keluaran, begitu ya. Di mana 1 September 2024 bacaannya sangat menyenangkan, khususnya buat kelas batita. Pendek bacaannya, yaitu dari Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Ya, enggak terlalu panjang bacanya. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Mungkin ada satu orang sukarelawati yang mau membacakannya. Silakan rekan-rekan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dengan tema sabar jangan marah-marah. Keluaran 15. Ada yang sukarelawati atau sukarelawan yang mau membacakannya? Satu orang saja. Ada saudara-saudari? Saya, Pak. Oh ya, silakan Bu Marcel. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim. Musa memimpin orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Marcel. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bacaan ini merupakan bagian kelanjutan perjalanan bangsa Israel. Dan pada saat itu mereka posisinya belum terlalu jauh begitu ya dari laut Teberau, sebuah laut yang mereka seberangi begitu ya. Dan mereka sampai ke daerah padang gurun dalam perjalanan 3 hari mereka tidak mendapat air sampai ke tempat yang namanya bernama Mara. Ya. Dan ketika mereka mencari air yang di daerah situ, mereka tidak bisa meminumnya karena rasanya pahit. Dan inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang menjadi apa ya boleh dibilang sisi lain kehidupan umat pilihan Allah. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah tidak menunjukkan disiplin hidup yang baik sebagai umat pilihannya. Kalau kita ingat, bangsa Israel ini adalah bangsa yang selain daripada mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengkomplain ya. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Dikit-dikit demo ya. Kayak yang kemarin kita tonton itulah ya. Dan
mereka demo kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita dikatakan sebagai bersungut-sungut. Gitu ya. Apa yang akan kami minum? Ya, ketika ada kondisi yang tidak enak, mereka pasti akan bersungut-sungut. Mereka akan melakukan demo. Mereka akan protes. Pertama-tama protesnya kepada Musa sebagai wakil Allah, sebagai pemimpin mereka. Nah, dalam kesempatan itu Musa berseru. Di sini dikatakan bukan berseru-seru yang berseru gimana, tapi ini Musa agak panik ya, makanya Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Di situ kita lihat Tuhan menjawab seruan Musa dan menunjukkan sepotong kayu. Kayunya dilempar ke dalam air dan air itu berubah menjadi manis. Apa yang terjadi ketika air itu menjadi manis? Bangsa itu menjadi tenang. Karena mereka mendapatkan sesuatu yang bisa diminum. Ya. Dan disitulah Tuhan mulai mengajar mereka. Memberikan ketetapan dan peraturan. Dan bahkan di ayat 26 ketika dikatakan firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya dan seterusnya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun. Dalam bagian ini, bangsa Israel yang pada saat itu sedang di dalam pembentukan menuju bangsa yang merdeka, diingatkan oleh Tuhan kalau mereka itu adalah umat yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kalau mereka mengikuti kehendak Tuhan, maka mereka tidak akan menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan umat bangsa Mesir yang mereka saksikan sendiri ketika mereka masih di sana sebelum mereka keluar. Dan itu juga ditunjukkan lewat apa? Lewat ketika bangsa itu akhirnya mengikuti Tuhan, di ayat 27 kita lihat mereka berjalan dan tiba di Elim. Di Elim itu merupakan sebuah tempat yang baik, ya. 12 mata air melambangkan bahwa setiap suku Israel punya satu mata air, ya. 12 mata air, 70 pohon korma, ya. 70 pohon korma berarti buahnya sangat banyak. Dan mereka berkemah di sana. Dan mereka tidak menjadi bangsa yang komplain lagi karena apa? Karena terpenuhi apa yang mereka butuhkan, air dan makanan, air dan sesuatu yang manis. Dan itu menjadi apa ya? Bagian kesabaran mereka untuk mengikut Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Melalui kisah ini kita mau mengajarkan anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang sabar menghadapi segala sesuatu. Tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Ya. Seperti yang terjadi di dalam kesempatan ini, begitu ya Bapak Ibu, saya barusan belum lama ini saya baca, tadi ada sebuah tweet begitu ya, bahwa apa namanya, ternyata ketika kemarin pada demo, mereka kemarin pada istilahnya kayak orang yang apa ya, yang melontarkan isu menolak pemerintah, mereka lupa ternyata di belakang apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka menciderai sesuatu yang lain gitu ya. Bahwa walaupun mereka sudah oke, janji mengawal ini itu gitu, ada satu hal yang dilupakan, ada undang-undang yang sangat penting yang sedang sebenarnya jadi proyek nasional, yaitu perampasan aset, di mana para pelaku korupsi itu ada rencana untuk dimiskinkan. Karena ketidaksabaran di dalam membaca situasi, kadang kita menjadi lupa untuk bersikap secara bijak. Begitu juga terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kadang anak-anak itu menjadi orang-orang yang apa ya, boleh dikatakan mereka tidak sabaran dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi tidak baik. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang bijak, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk sabar, untuk apa namanya, untuk mau mengikut Tuhan. Karena apa? Kesabaran di dalam mengikut Tuhan akan berbuah manis. Sama seperti bangsa Israel yang sabar mengikut Tuhan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang manis di belakangnya. 70 pohon korma, 12 mata air. Nah, ini yang juga dinyatakan di dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 12, di mana Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu materi kita untuk minggu pertama. Rekan-rekan ada yang mau ditambahkan? Silakan. Aman semua? Cukup, Pak Sam. Makasih, Bu. Oke, kalau tidak ada tanggapan lebih lanjut, maka kita akan melihat bagian aktivitas. Di bagian aktivitas untuk kelas Daniel sampai Daud, aktivitasnya yang ini ya. Ada gambarnya. Gambarnya kok hilang? Sebentar, kan. Ini harusnya ada nih. Gambarnya mana? Oh, ada di materi. Oke. Ada gambar di bagian aktivitas gitu ya. Ini disuruh untuk mengurutkan begitu ya gambarnya agar menjadi sebuah kesatuan cerita untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Nanti kalau yang kelas Daniel dan Esther mungkin bisa dibantu oleh gurunya, dan ketika menyusun gambar itu supaya anak-anak memiliki pemikiran yang runut sambil diucapkan gitu ya, diucapkan untuk ditirukan oleh anak-anak. Gambarnya kalau nggak salah ada di di aktivitas gitu. Ini di buku bahannya kok tidak ada gitu. Oh, ini nih, ada nih. Gambar emoji ya, Pak? Bukan kayak deh. Ntar saya liatin. Ini ada nih. 202409. Aduh, ini kenapa jadi nggak ada ya? Harusnya ada nih. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Ada apa namanya? Ada gambarnya di folder aktivitas. Nanti mungkin rekan-rekan bisa cek begitu ya di foldernya itu. Saya tadi cek udah ketemu tapi hilang lagi gitu filenya. Nggak tahu kemana ini. Nanti saya komplain juga deh ke tim sahabat anaknya. Nanti untuk kelas Daniel sampai dengan Daud bagiannya yang ini, dan untuk kelas yang lebih besar, kelas Yeskiel dan Musa, kita main ini main mencari kata-kata ya. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan terkait aktivitas? Pak, kalau saya mau nempel aja, Pak. Oh, ditempel. Boleh, Ci. Gambar emojinya ditempel aja ke anak-anak ini yang marah gitu. Ya, boleh sih. Oh, ini ada nih. Pak Sam? Ya, Ci. Kayaknya di luar dari aktivitas ya. Kayaknya mungkin di awal sebelum cerita kayak ya. Gimana? Kedengeran nggak suara saya, Pak? Masuk, Kak. Kedengeran, Kak. Masuk. Iya. Maksud saya di luar dari aktivitas kayaknya bagus ya kalau misalkan sebelum cerita melatih kesabaran anak gitu. Kegiatan melatih kesabaran anak apa gitu ya. Sebelum masuk ke cerita. Kayak suruh diam kali ya. Bukan suruh diam, jadi apa ya?
sebelum kita cerita kayak kita diam dulu gitu loh Kak, diam. Nangkep nggak maksudnya? Suara pasang putus-putus. Ya, masuk Kak suara saya, aman? Atau gimana? Halo? Kak, suara saya masuk nggak di sana? Rekan-rekan, apakah suara saya ada putus-putusnya? Enggak, Pak, bagus. Aman kok, Pak. Aman. Oke, Aman. bagus sih kegiatan melatih kesabaran anak. Tadi saya kebayangnya itu satu kali saya pernah ikut dalam sebuah kebaktian gitu di gereja. PF-nya itu diam dulu. Jadi memang akan membuat bingung jemaat gitu ya karena dalam konstruksi waktu itu kebaktian minggu gitu ya. Nah ini dia kayak diam dulu karena memang temanya soal sabar gitu ya. Diam aja. Nah diam terus semuanya orang diam sampai dia bilang oke, kita kita akan mulai begitu. Nah mungkin bisa juga kayak gitu sih, saya belum kebayang kegiatan yang lain. Kalau untuk kegiatan yang melatih kesabaran anak di awal cerita, supaya mereka bisa mendengarkan cerita, kita diam aja dulu, nungguin mereka diam. Biasa kan pada ribut tuh kelas. Gitu. Atau ada usulan lain-lain rekan-rekan untuk kegiatan itu? Ada sih. Main itu pasal melatih Main puzzle, kesabaran. boleh, bisa juga. Bisa juga sih main puzzle. Ya ada lagi rekan-rekan terkait aktivitas. Ini saya lagi nyari-nyari sampai sekarang belum ketemu gambarnya. Nah, di sini tim yang menyusun buku ini. Apakah aktivitasnya mau diganti menyusun puzzle saja untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud? Saya mau menempel aja, Pak, menempel gambar emoji. Oke, Ci. Kelas Esther dan kelas Daud gimana, mau menempel gambar emoji saja? Untuk kelas Daud dan kelas Esther, apakah mau mengikuti kelas Daniel menempel gambar emoji saja? Oke? Iya Pak, ikut aja deh. Kelas Soalnya Daud saya mah nyari di-PR-in kok Pak. Yang saya cari nggak ada ini. Ini dia bilang karena ajak anak mengurutkan gambar berikut. Gambar berikutnya nggak ada. Saya cari-cari juga nggak nemu. Nggak ngerti saya. Ini. Oke rekan-rekan, kalau gitu aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud itu adalah menempel gambar emoji. Untuk kelas Yehezkiel sampai dengan kelas Musa, aktivitasnya adalah mencari sebanyak-banyaknya kata yang bertemakan Mara dan Elim di lembar acak. Ini ada. Oke, untuk lagu-lagunya rekan-rekan ada di sini beberapa lagu yang disarankan begitu ya. Ada di bagian ini. Oke, kita lanjut ke minggu berikutnya. Di mana minggu berikutnya ini, ini nih, tuh kata-kata yang harus ditemukan untuk kelas Yehezkiel sampai dengan kelas Musa gitu ya. Ini ada kunci jawabannya di sini. Nah, berikutnya rekan-rekan kita masuk ke minggu depannya untuk minggu kedua September, yaitu untuk tanggal 8 September dengan tema beriman dalam kesetiaan.
Bacaannya diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ini saya minta 2 orang untuk membacakannya, dan untuk kelas kecil saya memohon maaf tidak bisa dipotong bacaannya karena Keluaran 20 ini berisi tentang ke-10 firman. Tidak mungkin saya potong-potong di sini gitu ya. Jadi saya butuh 2 orang untuk membacakannya, 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama membacakan ayat 1 sampai dengan 8, orang kedua membacakan ayat 9 sampai dengan ayat 17. Orang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 8. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Pak, boleh. Makasih Bu Kristiawati. Orang kedua 9 sampai 17. Ya, Pak. Ya, makasih. Rahayu. Silakan Bu Kristiawati. Keluaran 20 ayat 1 sampai 8. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Silakan Bu Rahayu ayat 9. Ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita lihat maka ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat mengakar di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, bahwa ini menjadi dasar iman kita. Bicara tentang ke-10 firman, maka ini berbicara tentang bagaimana undang-undang dasar kehidupan seorang Kristen itu dinyatakan. Karena apa? Keluaran 20 ini yang kita baca tentang ke-10 firman, ini menjadi dasar kehidupan umat pilihan Allah juga. Menjadi dasar kehidupan umat Israel secara khusus. Di mana pada saat itu, Keluaran 20 ini juga menjadi bagaimana cara Allah membentuk bangsa Israel. Di tengah segala godaan yang menerpa iman mereka. Melalui firman-firman inilah, Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada mereka. Tuhan menyatakan bagaimana Ia setia terhadap mereka. Dengan apa? Dengan senantiasa memberikan aturan-aturan, arahan-arahan. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ke-10 firman ini mengatur kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah secara total. Perintah pertama sampai dengan keempat mengingatkan bagaimana kita
harus menjaga dan menumbuhkan iman kepada Tuhan, mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan. 5 sampai dengan 10 ini mengatur dan mengingatkan bangsa Israel untuk menjaga dan menumbuhkan iman kepada Tuhan lewat aksi kasih mereka terhadap sesama. Sebab dikatakan yang terakhir, yang ayat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Intinya jangan mengingini milik sesama. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak lewat ke-10 firman ini? Nah, kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Berarti, sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyatakan firman ini di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan ke-10 firman ini sebagai dasar dari kehidupan keseharian kita. Di mana kita tidak boleh lagi menjelek-jelekkan sesama. Karena apa? Karena ketika kita menjelek-jelekkan sesama dengan ujaran-ujaran kebencian atau ya kata-kata yang tidak baik gitu ya, itu menjadi penyalahgunaan nama Tuhan. Bisa saja oleh orang lain nama Tuhan disalahgunakan. Katanya orang Kristen tapi kelakuannya seperti itu. Akhirnya nama Tuhan disalahgunakan, menjadi tidak baik. Kita mau mengajarkan anak-anak untuk boleh hidup di dalam kesucian. Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang menunjukkan karakter Kristus dalam keseharian, yaitu dengan mau menjaga kualitas hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, menjaga kualitas hidup yang penuh iman dan setia melakukan firman. Nah, di dalam bahan kita rekan-rekan ada 2 ayat hafalan, yaitu untuk kelas kecil dan kelas besar, gitu ya. Kalau yang pra-TK sampai dengan TK, Daniel Esther itu Amsal 3 ayat 3. Nah, untuk kelas Daud sampai dengan kelas Musa itu dari Mazmur 119 ayat 166. Tetapi tadinya saya berpikir untuk mengganti karena ini bicara tentang kesetiaan. Ya, ayat Alkitabnya kita ganti untuk ayat hafalannya ke Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 untuk semua kelas. Karena kalau dilihat dari bacaan kita ini yang menjadi ayat hafalan yang dipilih oleh bahan kita, kayaknya agak kurang kurang mantep lah gitu ya, untuk menekankan tujuan bahwa Tuhan setia kepada kita dan kita harus setia di dalam menjalankan firman Tuhan. Makanya untuk ayat hafalannya kita ganti di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, di mana itu pasti sudah dihafal oleh sebagian besar dari kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu menjadi ayat hafalan kita untuk minggu kedua bulan September. Untuk ayat hafalan dan bahan ada pertanyaan rekan-rekan semua? Ratapan 3 ayat berapa, Pak? 22 sampai 23. 22 sampai 23. Ya. Aman semua sebelum kita lanjut ke aktivitas? Ayat hafalannya sekali lagi, Pak, maaf, Pak. Ayat hafalannya itu dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, Bu. Yang ini nih. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ini. Ya, makasih, Pak. Baik, rekan-rekan. Ya. Ya. Ada lagunya biar hafal. Ada lagunya ya, Bu? Boleh pakai lagu. Boleh pakai lagu kalau ini. Oke, rekan-rekan, untuk aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud
aktivitasnya itu menempel 10 dasatitah, jadi 2 minggu tempel-tempelan terus gitu ya, supaya mereka tahu urutan-urutan ke-10 firman itu atau kita kenal sebagai dasatitah. Untuk kelas yang lebih besar, Yeskiel dan Musa begitu ya, kita mau mau melakukan aktivitas itu dengan gambar ini. Dan supaya mereka hafal dan melakukan firman-Nya, maka gambar ini akan kita bagikan untuk menjadi hiasan di kamar mereka, atau bisa kita buat jadi pembatas Alkitab atau pembatas buku mereka. Begitu. Untuk aktivitas, apakah kita semua sepakat rekan-rekan? Aman semua? Sepakat, Pak. Sip. Suci. Ada koreksi sedikit nih aktivitas yang ini nih. Ya. 10 firman Allah. Itu nomor 6 sama nomor 9 itu sama loh Pak. Jangan membunuh. Iya. Nanti kita cari gambar yang lebih tepat, Bu. Ini dari sananya ngaco ini. Oke, siap. Makasih. Nanti diganti aja gambarnya, Bu. Harusnya kan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Terus di ke-9 itu ada tuh yang tadi. Jangan mengucapkan saksi dusta. itu mengucapkan saksi dusta. Ya. Ini gambarnya ngaco ini. Nanti kita ganti gambarnya. Terima kasih Bu Kristiawati. Aman rekan-rekan aktivitas ya? Kalau sudah aman, ya. Bu Esther silakan. Pak, kalau menjelaskan yang jangan berzinah untuk anak kecil gimana caranya? Ini menarik sekali. Saya juga pergumulan bagian ini. Kita bisa menggunakan jangan berzinah itu dengan ini kayak gini nih. Ini ada alat peraganya nih Bu, kita bisa ini, ya kan? Nah, ke-7 kan jangan berzinah. Jadi maksudnya jangan berzinah itu adalah kita harus setia di dalam mengasihi, khususnya kepada orang tua kita. Anak-anak TK berarti kita ajarkan kepada orang tua kita gitu. Ya. Berzina itu apa? Berzina itu ketika kita berzina itu sebenarnya bentuk salah satu bentuk berbohong juga. Ketika kita berbohong kepada orang tua kita, misalnya kita bilangnya kita mau main 10 menit, ternyata kita mainnya lebih dari 10 menit, itu kan tidak setia kepada apa yang menjadi kata-kata kita. Jadi kita bisa katakan itu sebagai setia mengasihi. Bisa pakai ini nih, di bahan kita ada nih lagu 10 perintah buat anak-anak. Gitu. Perintah ke-7 yang jangan berzina itu jadi setia mengasihi. Bisa kita terangin pakai seperti itu Bu Esther Melani. Aman Bu? Oke. Siap, makasih Bu Esther. Oke, untuk lagu-lagunya ini ada di sini ya, 10 perintah yang tadi itu, jalan serta Yesus sama TAAT. Ya rekan-rekan, ini bahan minggu pertama dan minggu kedua bulan September sudah selesai. Maka kita akan mempersiapkan diri lagi untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima bulan September. Itu di tanggal 14 ya. 14 September kita kembali lagi ke hari Sabtu begitu ya. 14 September jam 7 malam ya. Persiapan untuk minggu 3, 4, 5 September. Jadi kita akan kembali ke jadwal normal 14 September pukul 7 malam untuk persiapan kita. Gimana rekan-rekan? Atau mau dimajukan ke tanggal 7? Mau tanggal 14 atau mau tanggal 7 rekan-rekan?
Halo. Saya 14. 14, makasih Ci. Yang lain gimana? 14 atau 7? Oke, berarti kita sepakati tanggal 14 saja. Hari Ya, Bu? Sabtu tanggal 7, kemungkinan tanggal 14 itu ada acara di Penapur deh, Pak. Ada acara apa, Bu? Mungkin itu kebersamaan. Kalau jadi Pak, Sabtu itu 14 September. Tapi udah fix, Bu, atau ada perubahan? Saya Direncanakan sih, Pak. Baru direncanakan takutnya. Soalnya Seninnya kan merah ya tuh ya. 16. merah. Ada apa, Bu? 16 September Maulud Nabi kalau nggak salah ya. Oh. Kalau di kalender saya tuh Maulid Nabi itu 15. Berendeng ya, Pak ya. 15. Maulid Nabi itu hari Minggu saya lihat kalau di kalender saya ya. Oh, biasanya kan Senin jadi cuti. Kita beda kalender, saya nggak tahu deh. Ya, biasanya kalau situ terus cuti bersamanya Senin merah tuh, Pak. Oh gitu. Oke. 7 buru nggak ya? Atau mau tanggal 8, rekan-rekan? Tanggalnya bagus nih, tanggal 8 nih. Gimana kalau tanggal 8 aja? Boleh. Kita ke hari Minggu lagi. Ya sudah, Gimana, Pak. Bisa sih? Ayo. Oke, kita berarti hari Minggu lagi ya tanggal 8. 8 tuh kayaknya nggak ada apa-apa. Nah. Jadi untuk persiapan berikutnya rekan-rekan tanggal 8 jam 7 malam ya. 8 September jam 7 malam untuk bahas materi minggu ketiga, keempat, dan kelima bulan September. Kita habiskan bulan September ini. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah di tengah segala ketidaksempurnaan kami, Kau yang boleh semakin menyempurnakannya, dan Kau yang boleh menolong kami agar mampu menjadi guru yang mengajarkan firman-Mu di tengah segala keterbatasan kami. Sebab kami yakin dan percaya Engkaulah yang memperlengkapi dan memampukan kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan kehidupan kami masing-masing, berkati ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan segala sesuatunya berpadanan dengan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam.